1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cool Winsoul. Cool adalah komunitas kasih di mana kita belajar saling saling mengasihi satu sama lain. 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 Satu sama yang lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Satu sama lain. Ayo ikut cool, guys. Ayo ikut cool. 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 Ikut cool. Youth Pentecost, are you ready? Yes, we are ready. Ayo ikut cool. Woo! Semua, selamat pagi. Aku percaya kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita yang melimpah. Nah, Youthers, sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan hati, persiapkan jiwa, bahkan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Are you ready? Yes, we are ready. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hati kami persiapkan semuanya hanya kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap pujian penyembahan yang kami bawakan dipermuliakan untuk nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap memuji Tuhan bersama-sama, amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Langit dan bumi, pujilah
mengisi mulut kami dengan pujian penyembahan dan nyanyian-nyanyian baru. Ini kami Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa
luar biasa sekali ya pujian penyembahan pagi hari ini. Aku percaya dan kita percaya semuanya kita merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Nah Youters, kita ada info untuk persembahan bagi teman-teman semua yang ingin memberikan persembahan kasih, persembahan persepuluhan apapun itu. Youters semua bisa scan barcode di bawah ini. Nah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami dan pada saat ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua teman-teman anak-anak muda yang mendengarkan ya Tuhan doa, yang mendengarkan juga khotbah ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur urapi hamba dan urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam teman-teman Youth Pentecost dimanapun Anda berada pada saat ini. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan menjadi seorang pemimpin bagi seluruh jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kita. Menjadi seorang pemimpin itu adalah pilihan, atau menjadi seorang gembala kul itu adalah sebuah pilihan. Tapi teman-teman harus tahu ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan sudah memilih kita. Tanamkan di hati teman-teman semua. Mari kita buka di Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Teman-teman semua harus juga menerima firman Tuhan ini pertama sekali di hati teman-teman. Karena apa? Karena Tuhan yang mengutus kita. Tuhan berkata, "Pergi jadikan semua bangsa muridku." Kalau kita memuridkan orang lain, itu tandanya bahwa kita adalah seorang pemimpin. Memuridkan, mengajar, menjadikan mereka murid Kristus. Artinya kita menjadi seorang pemurid. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang percaya yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Kita telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka teruslah ada pertumbuhan di hati kita. Kita awalnya dimuridkan dan gembala kul, gembala kita atau pemimpin kita melihat bahwa kita sudah mulai bertumbuh dan waktunya untuk dipercayakan. Ada seorang hamba Tuhan yang diutus. Mari kita buka di firman Tuhan, namanya Musa. Ya, kita buka di Keluaran pasal 3 ayat 11 sampai 12. Dia dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Waktu itu dia bilang, "Aku ini enggak pintar bicara Tuhan. Aku ini enggak pintar bicara, aku enggak pandai." Tapi Tuhan bicara di sini, di ayat ini. Keluaran pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Musa sadar juga, karena untuk membebaskan satu bangsa belum ada pengalaman. Pengalaman dia baru hanya menggembalakan kambing domba mertuanya. Bagaimana caranya? Saya ini ngomong hanya dengan binatang selama ini berpuluh-puluh tahun. Aku gak pintar ngomong lah dengan manusia, kira-kira begitu. Tapi Tuhan bilang, "Aku menyertai engkau." Mungkin juga teman-teman anak-anak muda juga merasakan demikian. Aku ini gak pintar bicara, khotbah juga gak pintar. Pokoknya aduh gimana. Tetapi saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa kemampuan kita itu datang dari Tuhan. Pertanyaannya, maukah teman-teman itu
memuridkan? Maukah Anda itu sharing life? Maukah saudara bersaksi untuk jiwa-jiwa baru? Maukah Anda datang ke rumahnya, ajak dia berdoa? Hal yang simpel yang harus pertama sekali dilakukan oleh seorang pemimpin di Komsel itu demikian. Bukan nunggu sampai wah kali gitu ya. Tidak juga. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mau dipakai Tuhan? Tuhan akan bekerja ketika saudara dan saya melangkah. Dia tidak akan pernah bekerja kalau kita tidak melangkah. Mau dulu, baru penyertaan Tuhan. Pergi dulu, baru penyertaan Tuhan menyertai. Tuhan akan menyertai orang yang mau pergi. Jadi mau dulu, katakan mau, saya mau. Maka saat itu juga janji Tuhan akan bekerja di hidup teman-teman semua. Mau dulu, baru janjinya ini digenapi. Maka tanda-tanda yang ajaib akan menyertai orang-orang yang pergi itu tadi. Hal yang sama juga dikatakan Paulus ke Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius adalah anak muda, betul-betul anak muda. Dia masih canggung. Paulus menekankan, jangan ada yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi tunjukkan, memang engkau muda, tetapi kamu bisa jadi teladan. Bisa jadi contoh yang baik. Anak-anak muda, kasih contoh. Teladan yang baik dalam menggunakan handphone. Teladan yang baik dalam berkata-kata. Teladan yang baik dalam pergaulan. Itu adalah sikap seorang pemimpin. Itu adalah sikap seorang yang mau dipakai oleh Tuhan. Dia selalu menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Hal-hal yang simpel. Hal-hal yang bisa dan gampang dikerjakan oleh anak-anak rohani kita. Oleh orang lain yang belum mengenal Kristus. Dia akan melihat orang ini berbeda. Dia menggunakan handphone, dia bisa mengendalikan handphonenya. Kenapa dia bisa ya? Saya kok enggak. Jadi teladan. Kepada Titus juga disampaikan di Titus 2. Ya, Titus 2 ayat yang ke-7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dikatakan bahwa, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ada perbuatan baik yang terlihat dari hidup kita. Itu adalah seorang pemimpin. Jadi teman-teman anak-anak muda, gak usah risau, aku tidak begini, aku tidak begitu. Saudara, teman-teman tunjukkan saja bagaimana cara ngomong, sopan santun. Nah, tunjukkan teladan sebagai anak yang menghormati orang tua, yang menghormati hamba Tuhan, yang menghormati orang tua. Mereka lihat, wah dia masih muda, tetapi dia sangat hormat sama ibunya. Dia sangat hormat sama bapaknya. Dia sangat hormat. Saya lihat cara dia ngomong itu baik dengan pendeta, dengan hamba Tuhan. Dia siapapun, dia hatinya bagus loh. Aku mau seperti itu. Bukankah hal yang langka demikian sekarang? Ketika anak muda zaman sekarang sangat menghormati orang tua, orang lebih tua, bahasanya bagus. Bukankah itu jadi teladan di akhir zaman ini? Nah, jadi kita tidak dituntut sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Garis bawahi, kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna menjadi seorang pemimpin. Mulailah, melangkahlah. Karena tanggung jawab itu akan membuat teman-teman itu menjadi seorang pemimpin yang terus memiliki kapasitas. Tanggung jawab itu membuat orang menjadi betul-betul pemimpin. Dia akan belajar untuk menjadi lebih baik. Karena itu kita belajar seperti ini. Aku mau
menjadi pemimpin di Kul, mungkin 1-2 orang. Tekunlah. Tekun untuk apa? Sharing firman Tuhan. Tekunlah berkunjung ke rumahnya. Berkenalanlah dengan orang tuanya. Berkenalanlah dengan keluarga anak rohanimu itu. Tunjukkan sikapmu sebagai seorang yang lebih rohani kepadanya. Tuntun dia untuk apa? Untuk menjadi orang lebih baik dalam perbuatan, tingkah laku, dan sebagainya. Saya percaya teman-teman semua akan terus bertumbuh di dalam memimpin orang lain. Saat ini percayakan 1-2 orang, tapi ketika kita belajar untuk menjadi pemimpin yang baik dalam hal-hal kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Karena itu kita mulai saja. Sekarang ada VIP list di tangan teman-teman. Mulailah doakan. Dan mulailah berkunjung ke sana. Saya percaya hal-hal yang simpel ini akan sangat berguna bagi teman-teman semua anak-anak muda untuk menjadi pemimpin bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Firman-Mu telah memberkati kami. Supaya kami ya Tuhan mau pergi untuk memberitakan Injil. Kami mau memuridkan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami percaya bahwa hal-hal yang simpel adalah bagian dari kami Tuhan untuk memimpin. Tuhan tidak menuntut sempurna untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi kami mau ya Tuhan, Tuhan bimbing kami Tuhan untuk memuridkan jiwa-jiwa anak-anak muda ya Tuhan untuk bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Urapi kami hamba-hamba-Mu, urapi kami anak-anak muda ini Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami terima berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam putranya tunggal Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kami mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Bro and sis, mari sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya, mari kita bersama-sama terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi hadapkan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus, memberkati teman-teman semua mulai Minggu pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Wah, luar biasa sekali ya Youters, firman Tuhan yang ditaburkan oleh hambanya pagi hari ini. Aku percaya kita merasakan kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Nah Youters, aku mengajak bagi teman-teman semua yang belum tergabung dalam komunitas kasih, nah kalian boleh mendm kami di Instagram Youth Pentecost PKU dan ada nomornya di bawah ini. Nah Youters, kita ada ibadah onsite pada malam hari ini di jam 18.30 di Grand Elite Hotel lantai 1. Kami menghimbau kalian untuk datang semua untuk bergabung dengan kami di Youth Pentecost Pekanbaru. Nah, semua info sudah saya bagikan. Jumpa lagi dengan saya Yuli. See you.